Kita mulai dari kitab 1 Korintus, Bang. Coba membuka 1 Korintus 8 ayat 6. Korintus 8 ya. 1 Korintus 8 ayat 6 ya. 6. Disebutkan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Baik. Nah, itu dia, Bang. Menurut kitab 1 Korintus 8 6 itu tulisan Paulus itu, Bang. Tulisan Paulus, betul? Betul, Bang. Nah, menurut Paulus hanya ada satu Tuhan saja. Siapa Tuhannya, Bang? Nah, kalau di sini tadi dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kan dia akan menyebutkan di sini Yesus Kristus. Iya. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oke, baik. Dalam 1 Korintus 8 6 yang dituliskan oleh Paulus, menurut Paulus hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ya. Betul? Betul. Namun, Bang, yang menjadi pertanyaan, menurut Yesus ada Tuhan lain, yaitu Tuhan langit dan bumi. Coba Abang baca Matius 11:25. Itu yang di atas, Bang. Di layarku ada itu, di layarku. Oh, ada di layar Abang. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau..." Nggak nampak ini, Bang. Iya, seterusnya. Itu lagi itu. Seterusnya. Nah, poin di situ, poin Matius itu, menurut Yesus ternyata ada Tuhan lain, yaitu Tuhan langit dan bumi. Siapa Ya. Tuhan langit dan bumi menurut Yesus, Bang? Elohim sendiri itu, Bang. Karena Yesus kan di dunia, dia kan berbicara secara kedagingan dan roh, jiwa. Oke, gak apa-apa. Dia kan berbicara di dalam dunia ini. Mungkin kalau di atas di surga mungkin dia tidak berbicara seperti itu kan? Karena dia udah Tuhan sendiri kan? Kan itu kan pekerjaannya yang saya bilang tadi. Namanya itu aja. Oke, yang di dalam kedagingan, yang diutus ke dunia ini, yang merendahkan diri ini, apakah dia Tuhan? Ya, dia Tuhan. Dia Tuhan, Pak. Oke. Dia Tuhan. Yang merendahkan diri dalam kedagingan ini Tuhan. Namun dalam kitab Matius 11:25, Tuhan bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Betul? Betul. Oh, berarti ada Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Betul? Karena dia berbicara dalam kedagingan, Bang. Dalam kedagingan jiwa dan roh. Iya, nggak apa-apa. Yang berbicara dalam kedagingan ini, yang menjadi manusia ini kan Tuhan. Ya. Betul? Ya. Nah, berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Ya, dalam Matius ini ya. Iya. Berarti di situ ada Tuhan yang sedang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Betul? Ya. Oke. Abang mengatakan dalam kedagingan tadi yang turun ke bumi ini adalah Tuhan. Nah, pertanyaan. Betul. Tuhan langit dan bumi siapa, Bang? Menurut Tuhan yang kedagingan ini. Elohim sendiri, Bang. Elohim sendiri itu kan pekerjaannya kan kuasa. Dia yang memberi kuasa. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri, kenapa dia ke dunia ini? Ya karena dia kan punya misi, visi misi, yaitu untuk keselamatan sendiri, untuk penyelamatan manusia. Iya. Ibaratnya kalau kita yang turun ke bumi ini mempunyai visi misi kan gitu kan? Ya, ya. Nah, Tuhan yang mempunyai visi misi menyelamatkan manusia ini sedang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, betul? Ya, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, Bang. Betul itu. Berarti di situ ada Tuhan yang turun ke bumi sedang bersyukur kepada Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Betul? Ya. Oke. Berarti ada berapa Tuhan, Bang? Tetap satu menurut saya, Bang. Tetap satu menurut saya. Iya. Tetap satu, siapa, Bang? Yesus, Bang. Karena dia sudah dunia. Tuhan langit dan bumi ini siapa, Bang?
Itu Elohim sendiri. Elohim sendiri. Tadi Ya, abang mengatakan Elohim ini adalah yang menguasai langit dan bumi. Dan Yesus semuanya bang, ini semua. semuanya. Elohim Ya, ini yang menguasai langit dan bumi. Betul? Nah, ya, sementara Yesus, abang katakan Tuhan yang mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaan, Tuhan yang punya misi menyelamatkan manusia ini, tadi sudah abang jawab, sedang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Betul? gimana bang? Gimana bang? Tadi abang sudah jawab, tapi gak apa-apa, aku Ya, konfirmasi ulang. Tadi abang mengatakan Yesus ini adalah Tuhan yang dengan kedagingan, yang mm-mm. turun ke bumi, yang mempunyai misi menyelamatkan manusia. Abang katakan ini Tuhan. Nah, Ya, sementara Tuhan yang ini tadi, yang mempunyai misi menyelamatkan manusia ini, sedang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Betul? ya, Berarti di situ ada Tuhan sedang bersyukur kepada Tuhan lain. Betul? ya. Ah, berarti berapa Tuhan, Bang? Kalau kita ikutin konsep yang ada di sini bang, ada beberapa Tuhan. Tapi secara keyakinan saya, dia kan berbicara secara kedagingan tadi, roh dan jiwa. Iya, dia yang berbicara kedagingan ini kan sudah menjadi individu, sudah menjadi Ya, manusia. Dan betul, dia, betul. abang katakan Tuhan, dia turun ke bumi. Nah, Tuhan yang sudah menjadi individu ini, yang turun ke bumi ini, yang manusia ini, ternyata sedang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Gimana, Bang? Boleh saya kasih pemahaman sedikit bang, karena Boleh. kita nggak bisa langsung menjawabnya apa ya, ngarang-ngarang bang. Boleh, boleh. Nah, Silakan. kalau kan dari segi visi misinya ini kan Tuhan kan, kalau Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini bang untuk menyelamatkan manusia, bukan nggak mungkin, mungkin bang. Kalau Oh, kita berarti kembali di ke sini yang turun menyelamatkan manusia ini bukan Tuhan itu sendiri. Ada Tuhan lain. bukan Tuhan itu sendiri yang turun, tapi dia apa namanya, berkrena apa namanya itu ya? Berinkarnasi. eh betul, dia menjadi Oke, manusia Abang ya. mengatakan Tuhan itu sendiri yang turun. Betul? Ya, betul. Jadi Tuhan Elohim itu sendiri yang berinkarnasi. Ya, betul, Bang. Elohim Nah, sendiri itu. Elohim itu sendiri yang berinkarnasi menjadi Yesus. Namun Ya, kenyataannya, ternyata Elohim sendiri, Elohim yang berinkarnasi menjadi manusia ini, ternyata bersyukur kepada Elohim langit dan bumi. Siapa lagi tuh Bang Elohimnya? karena dia kan berbicara di dunia ini, Bang. Itu yang saya jawab Iya, tadi. tadi Kan dia abang sudah berbicara secara mengatakan. roh, jiwa, dan kedagingan. Iya, tadi abang Terkecuali mengatakan. kalau, ya, Elohim yang secara roh, itu tadi abang katakan sudah berinkarnasi menjadi manusia. ya, Turun ke bumi dengan misi ya, untuk menyelamatkan manusia. betul. Nah, kenyataannya dalam kitab Matius 11 tadi, ternyata Tuhan Elohim yang menjadi manusia ini bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Gimana tuh Bang? Itulah yang saya jawab tadi, Bang. Itu kan pekerjaan dia sendiri itu. Hanya saja dia kan berbicara dalam kedagingan. Ibarat kita ini kalau mati, Bang, Hmm. daging ini kan selalu kembali ke tanah. Roh kita itu pasti naik ke atas. Nih Bang, nih Bang. Nih. Ini yang abang sebut Tuhan tadi ya. Nah ini Tuhan yang turun ke bumi. Yang berinkarnasi menjadi manusia. Pada Ya, saat itu dia sedang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Aku saya, bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya posisi Tuhan langit dan bumi masih di atas, posisi Tuhan yang turun ke bumi itu di bumi. ya betul. Gimana? Nah, berarti ada berapa Tuhan, Bang? Kalau kita membaca yang sepotong ini ada dua Tuhan, Bang.
Ada dua Tuhan Bukan ya, hanya nama Tuhan sepotong. disebutkan. Bukan hanya sepotong, kenyataannya pada saat itu, menurut Yesus dalam kitab Matius 11:25, itu Tuhan langit dan bumi itu di atas. Makanya Yesus Ya, bersyukur. betul. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, pada saat itu, Yesus yang abang katakan Tuhan ini sedang berada di bumi. Nah, Yesus yang Tuhan manusia ini sedang di bumi ini sedang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan jadinya, Bang? Ada dua Tuhan, Bang. Nama penyebutan di sini ada dua Tuhan. Tapi kalau kita kan membaca sepotong itu, Bang. Ya, kita membaca sepotong, tapi di belakangnya sebelum pasal 25 itu dia udah menyebutkan juga, Bang. Apa sebutannya? Bacakan. Ini waktu dia di ke dunia ini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota. Ini di pasal apa ya? 11 pasal 20 mulai. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat. Tidak ada hubungan itu. Ini Atau kan gini, sambungan Bang, supaya mempermudah ya ilustrasinya. Ya. Abang tahu Yesus dibaptis? Ya, tahu. Oke. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, pada saat itu Yesus di mana, Bang? Pada saat itu Yesus di mana? Iya. Ya, dia lagi di jalan, Bang, perjalanan. Dia kan ke tempat dia menuju Sungai Yordan. Oke, ya. Pada saat itu dia sedang di Sungai Yordan. Sedang dibaptis oleh Yohanes, betul? Ya, Yohanes Pembaptis. Nah, pada saat itu ada suara dari langit. Ini di langit ya, Bang? Ya. Yesus di bumi. Nah, lalu muncul merpati. Pertanyaanku, merpati, Yesus di sungai, suara di langit. Ada berapa di situ, Bang? Ada dua. Dengan penampakan yang secara bersamaan. Yang pertama, ada suara di langit. Yang kedua, ada merpati yang hinggap ke bahu Yesus. Yang ketiga, Yesus itu sendiri. Pertanyaanku, ada berapa entitas di situ? Ada dua. Ada tiga. Merpati juga kan ada, yang Bang. Roh Kudus kan? Ada dua, kan? Bang. Oke, ada dua, Bang. Siapa yang dua itu? Yang berbunyi dari surga. Terus Yesus sendiri yang mau dibaptis. Iya. Kan di situ kan sudah dijelaskan oleh merpati itu bagaimana? Merpati. Kalau merpati itu kan hanya tanda, Bang. Iya, siapa merpati itu? Ya, merpati itu kan burung. Karena di sini kan tidak disebutkan dia itu sebagai apa dia. Roh Kudus dalam penampakan merpati. Nah, di Alkitab nggak ada ini, Bang, dia menyebutkan. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku ikuti, Abang. Abang katakan dua. Nah, pada saat itu ada dua entitas. Ada Bapa yang di sorga, ada Yesus yang di bumi. Pertanyaanku, Yesus ini Tuhan apa? Bapa ini Tuhan apa? Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapanya yang di sorga itu. Di dalam kitab Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, pada saat itu ternyata ada Tuhan langit dan bumi yang di atas. Kemudian Yesus ada di bumi, yang abang katakan Tuhan juga. Nah, ada berapa Tuhan, Bang? Ada tiga, Bang. Itu kan trinitasnya itu, Bang.
Tadi abang katakan 2, sekarang 3. Tadi abang katakan 2, sekarang abang tambah 1 lagi. Jadi 3, bukan 2. Ntar ya. Nah, abang bilang tadi merpati itu kan sebagai roh. Iya. Sedangkan di Alkitab dia tidak menyebutkan itu roh merpati itu. Itu hanya Yaudah, sebagai kita tanda. lupakan. Oke, kita lupakan Oke, merpati. Bang. Nah, Oke, Bang. berarti 2. Ada 2 di situ. Iya, 2 dia menyebutkan di situ, Bang. Oke. 2 dia menyebutkan. Secara entitas 2 enggak? Ada Tuhan daging, ada Tuhan roh. Betul? Tuhan daging nggak ada lah, Bang. Itu yang manusia itu yang turun ke bumi dalam kedagingan. Kalau roh itu kan apa? Manifestasi Tuhan yang ada dalam diri dia, Bang. Kalau roh itu. Ya. Sedangkan jiwa itu kan tubuhnya. Jadi roh yang Bapa di sorga itu enggak lagi di sorga. Sudah merasuk ke dalam Yesus. Ya, itu kan tubuhnya sendiri, Bang. Kan sepertilah Bagaimana saya abang ini, Bang. mengatakan itu tubuhnya sendiri? Sementara suara itu dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi. Dan hanya kepadanya lah aku berkenan. Itu masih di atas suaranya. Ya. Sementara Yesus masih di bawah, di bumi. Jadi ada berapa di situ? Iya. Ada berapa, Bang? 2, Bang. 2. Ya. Berarti Tuhan abang 2. Tuhan yang Tuhan turun saya ke tetap bumi, 1, Bang. Tuhan siapa yang satu itu? Tuhan saya hanya 1, Bang, Yesus. Yesus. Jadi Bapa bukan Tuhannya Kristen. Bapak itu kan pekerjaannya, Bang. Bagaimana bisa abang katakan Bapa itu pekerjaan? Bapa itu entitas loh. Pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Pertanyaan. Ya, paham saya. Yang Dia di sebagai kejadian penguasa, 1 Bang. itu, yang di kejadian 1 itu siapa yang menciptakan alam semesta? Kejadian 1. Ya. Itulah Elohim Siapa di sendiri. situ? Nah, apakah itu hanya sebutan saja? Bukan sosok, bukan entitas. Itu sebutan atau entitas? Pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Pertanyaan, yang menciptakan, yang berfirman itu siapa? Abang katakan Elohim. Lalu pertanyaan lagi, apakah Elohim ini entitas atau sebutan? Gimana, Bang? Itu Elohim entitas ini, itu, Bang. Nah, itu entitas. Nah, entitas yang menciptakan alam semesta ini yang abang sebut Elohim pada saat itu di sorga. Lalu Yesus yang abang katakan juga Tuhan pada saat itu di bumi. Firman itu menjadi manusia. Ya, Nah, betul. Firman yang menjadi manusia ini yang abang katakan Tuhan bersyukur kepada yang memiliki firman, betul? Ya. Ya, siapa pemilik firman? Ya, Tuhan itu sendiri, Bang. Siapa Tuhan itu Tuhan sendiri itu kan yang memiliki firman? Yesus sendiri, Bang. Yesus itu Dia firman kan yang menjadi firman. manusia. Ya. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Sekarang kita bandingkan dengan kejadian 1. Di situ siapa yang berfirman? Di kejadian 1. Kejadian 1 ya. Ya, Tuhan itu sendiri lah, Bang, yang Siapa berfirman di Tuhan situ. itu sendiri?
Siapa Tuhan itu sendiri yang berfirman itu di Kejadian 1? Ayo, siapa? Di sini di pasal 3 Bang ya. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Iya. Seterusnya Siapa Allah yang melihat berfirman itu, Bang? ya Tuhan Yesus sendiri, karena ada di pasalnya sesudahnya Bang. Dari Dia mana juga bisa menyebutkan mengatakan itu Yesus sendiri? Sementara Paulus dalam 1 Korintus 8:6 sudah mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Paulus sudah memisahkan itu. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Betul? Lalu bagaimana bisa Abang katakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Gimana, Bang? Abang Tritunggal atau Oneness? gimana Bang? Sedangkan Paulus mengatakan Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, di situ Paulus sudah memisahkan. Hanya ada satu Allah saja, kata Paulus. Dan satu Tuhan saja. Artinya apa? Ada Allah, ada Tuhan. Lalu bagaimana pula Abang katakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Belajar dari mana, Bang? Ya saya nggak belajar di mana-mana sih Bang. Saya belajar di Alkitab aja. Makanya itu yang kubacakan Alkitab itu. Di Karena Alkitabmu kalau itu di 1 Korintus 8:6 dikatakan hanya ada satu Allah. Siapa yang satu Allah itu menurut Paulus? Atau kurang datanya? Baik, kutampilkan data lagi Bang ya. ya saya nggak bisa menjawab Bang ya. Kalau saya karang-karang sendiri saya nggak bisa jawab. Karena saya kurang pengetahuan tentang Alkitab. Makanya saya mencari-cari juga kan. Nih, aku tampilkan data lagi. Di situ ada Markus 12:29. Apa kata Yesus? Jawab Yesus. Coba abang lihat itu. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Siapa kita di situ, Bang? Berarti dia berbicara di bumi itu Bang. Iya, siapa dia di situ? Kita di situ siapa? Dia itu kan Bapa yang dia sebutkan tadi. Yang aku tanyakan, siapa kita di situ? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di situ siapa? Tuhan Allah kita. Berarti jawab Yesus, hukum yang terutama, ini Yesus loh yang ngomong. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Pertanyaannya, kita di situ siapa? Ya Tuhan Elohim sendiri Bang. Karena dia kan berbicara dalam roh, jiwa, dan kedagingan tadi. Berarti abang gak membuka akal abang. Jadi yang seharusnya kayak gimana Bang? Bang Jutsu tidak membuka akal untuk memahami ayat itu. Kata kita di situ adalah Bang? Yesus dan orang-orang Israel, betul? Kata kita di situ adalah Yesus dan orang-orang Israel. Karena pada saat itu Yesus sedang berbicara dengan orang Israel. Apa kata Yesus? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti kita di situ adalah Yesus dan orang-orang Israel, betul? Ya. Nah,
Berarti Yesus bertuhan kepada Allah, Bang. Juga lihat tuh Yohanes 20:17 yang di atasnya. Apa kata Yesus? Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah. Bagaimana pula abang katakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Iya juga ya. Artinya Yesus bertuhan. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3. Coba membuka Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Coba membuka. Yohanes 17 ayat 3. Coba Bang bacakan Yohanes 17 ayat 3. Bentar Bang ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya, di sini dia mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di situ Satu ayat aja, Bang. Di situ konteksnya adalah hidup yang kekal. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Ada berapa Allah, Bang? Ada berapa Allah di situ? Ada berapa? Ada berapa Allah yang benar menurut Yesus? Satu Allah lah dia menyebutkan di sini, Bang. Satu Allah. Siapa Allah yang benar menurut Yesus? Siapa engkau di situ? Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Siapa engkau di situ menurut Yesus? Mengenal Engkau, satu-satunya Allah. Tapi di sini kan dia menyebutkan dirinya, Bang. Iya, sebagai utusan. Yesus yang diutus. Ya. Iya, Yesus itu hanya yang diutus, utusan. Sama kayak Musa, sama kayak Abraham. Utusan Tuhan. Ya, betul. Nah, berarti di sini kan dia menyebutkan Bapa di sini. Iya, jadi menurut Yesus ada berapa Allah yang benar? Kalau menurut Yesus kan cuma satu. Cuman satu. Siapa yang satu Allah yang benar menurut Yesus? Siapa, Bang? Allah yang benar menurut Yesus? Jangan menurut pendeta, Bang. Kalau menurut pendeta bertentangan, Bang, dengan apa yang disampaikan Yesus. Ya. Nah, menurut Yesus siapa Allah yang benar itu? Di sini dia tidak menyebutkan, Bang. Engkau di situ siapa? Apa mungkin? Nah, karena dia di sini kan adalah engkau di situ adalah yang mengutus Yesus, betul? Ya. Nah, engkau di situ adalah yang mengutus Yesus. Jadi Allah yang benar, Allah yang satu-satunya itu adalah yang mengutus Yesus ke bumi, betul? Betul. Nah, jadi berapa Allah, Bang? Satu, betul? Ya, satu. Nah, artinya Yesus bukan Allah. Yesus hanya
Utusan. Untuk menyatakan agar orang percaya kepada dia bahwasanya Bapalah yang mengutus aku. Itu kata Yesus, betul? Ya. Nah, makanya Yesus bertuhan kepada Allah. Jawab Yesus, hukum yang terutama. Ingat bang, itu hukum yang terutama loh. Hukum yang terutama ialah, di dalam kekristenan, hukum yang terutama itu ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu tadi, satu-satunya Allah yang benar itu. Jadi kalau sudah ada Allah dua, Allah tiga, itu udah gak benar. Katakanlah abang katakan menjadi atau inkarnasi, itu udah salah itu. Sementara Allah itu tidak pernah berinkarnasi. Allah itu seperti yang dikatakan 1 Timotius 6. Nih, abang bacakan nih. Sebagaimana yang dikatakan di 1 Timotius 6 nomor 16. Coba mau buka. 1 Timotius 6 ayat 16. Di situ disebutkan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang dan tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi yang mengutus Yesus itu tidak terlihat bang. Bersemayam di tempat yang terang dan tidak terhampiri. Itulah entitas yang mengutus Yesus. Jadi itulah satu-satunya Allah yang benar itu. Yesus itu utusan. Gimana? Kalau menurut firmannya iya bang, dia sebagai utusan. Harusnya itu yang abang imani. Jangan perkataan saya selalu pendeta, mengimani Yesus bang. Iya, jangan perkataan pendeta, juga jangan perkataan yang bertentangan dengan perkataan Yesus. Cobalah abang pelajari perkataan Yesus dalam Bible itu. Bagaimana Yesus mengajarkan bertuhan. Jadi kalau firman Allah itu Allah berinkarnasi menjadi Yesus, berarti ada dua Allah dong. Kalau sudah dua Allah itu salah. Dalam kitab Yohanes 17 ayat 3, itu hanya ada satu Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus yang diutus. Yesus itu hanya utusan. Gimana bang? Kalau abang salah bertuhan, kalau abang salah meletakkan siapa yang Tuhan, abang tidak akan memperoleh hidup yang kekal bang. Hati-hati. Betul, hidup yang kekal itu adalah mengenal berapa Tuhan bang? Berapa Allah bang? Satu. Nah, Satu bang. Hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau. Di situ Yesus mengatakan engkau, bukan kami, bukan aku, tapi engkau. Siapa engkau di situ? Yang mengutus Yesus. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Jadi menurut Yesus, Allah itu cuma satu, only one. Satu-satunya. Bukan kesatuan bang. Kalau ada yang mengatakan kesatuan, 3 dalam 1, itu sudah salah. Siapa yang ngajarin? Coba cari perkataan itu dari Yesus, 3 dalam 1. Ada nggak? Kalaupun ada, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus itu adalah Allah. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maksudnya satu pengajaran. Bukan hanya Yesus yang bersatu. Coba mau buka Yohanes 17:21. Di situ yang bersatu murid-murid juga. Yohanes 17:21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau dan aku ya Bapa. Itu kata Yesus.
Ini menambah pengetahuan saya ini, Bang. Nah, itu. Di sini justru aku Jadi tidak menyesatkan abang. Aku ya, mengantarkan abang agar bertuhan yang benar. saya harus Makanya serius kami nih, Bang, umat beribadah Islam, ini. betul. Gimana, Makanya Bang? kami umat Islam ini, kami umat Iya, Bang. Islam mengimani bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bertuhan hanya kepada satu-satunya Tuhan. Tapi maaf, Bang. Boleh saya tanya, Bang? Boleh, silakan. Saya tidak apa, Bang, ya. Saya tidak menyudutkan atau ini saya menghina atau ini. Hmm. Yang pernah saya baca, Isa dalam Al-Qur'an beda juga Yesus Kristus yang ada di Alkitab, Bang. Bagaimana itu, Bang? Oke. Sementara Isa yang ada di Al-Qur'an, dia lahir di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus yang diceritakan di Alkitab, versi Alkitab, dia lahir di kandang domba di Yerusalem. Coba, oke, coba abang cari di mana dikatakan Yesus lahir di kandang domba. Di Yerusalem. Di Yerusalem, Bang. Nah, Yerusalem. Yerusalem. Bukan di kandang domba, nggak ada itu. Cuman bayinya diletakkan di palungan, itu betul. Ya. Nih aku tampilkan nih dari kitab abang nih, Alkitab Sabda. Coba abang lihat di layar. Nama siapa di situ, bang? Isa Al-Masih, keturunan Daud, Nah, keturunan Ibrahim. Isa Al-Masih. Namun satu sosok, cuman dengan cerita yang berbeda, dengan versi yang berbeda. Kalau di Islam, Allah menyelamatkan Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak disalib, bang. Kenapa? Karena Nabi Isa itu adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Rasulullah, makhluk yang mulia, utusan Tuhan. Tuhan menyayanginya, Tuhan mengasihinya. Tidak mungkin orang yang dikasihi Tuhan itu mati tergantung, terkutuk disalib. Tidak mungkin, bang. Makanya Allah Tapi menyelamatkan. tapi di Alkitab tidak seperti itu dia menyebutkan, Bang. Hmm. Nah, makanya saya meyakini Alkitab karena di Alkitab itu kan ada semua isinya dari awal sampai akhir. Bukan, saya juga pernah sering-sering juga kan, sering bertanya-tanya juga dengan saudara-saudara saya yang Muslim kan. Nah, dia istilahnya kan kenapa Alkitab ini lengkap dari Ya, kejadian sampai ke Wahyu itu. Sementara baik. Al-Qur'an dia adalah apa namanya kitab yang mewahyukan, pewahyuan ya dari Kitab Allah sendiri katanya, penyempurna. Kitab penyempurna. penyempurna. Oke, Nah, jadi gini, bang. kalau di Aku jawab. ya, Aku jawab ya. Baik. oke, Bang. Kalau dalam Bible itu bisa dikatakan kitab sejarah. Penulisannya rinci, alurnya panjang, tersambung. Itu dalam Bible. Memang gaya Bible itu seperti itu. Ditambah lagi perjanjian lama. Itu perjanjian lama kan kitab Yahudi itu, bang. Nah, kalau Bahasa Al-Quran Ibrani. tidak seperti itu. Al-Quran itu bukan hanya tentang biografi atau kisah-kisah para nabi. Al-Quran itu juga menceritakan tentang hukum waris, hukum nikah, hukum tata negara, kemudian cara beribadah, cara bermuamalah dengan manusia. Semuanya tercakup tentang teknologi, tentang ilmu pengetahuan, juga tentang hukum tata negara. Kalau abang tidak percaya, boleh abang beli Al-Quran. Abang membaca terjemahannya. Abang baca. Di situ cukup lengkap, bang, di Al-Quran. Cuma hanya saja Al-Quran tidak merinci. Nah, makanya kisah Nabi Isa atau Nabi Yesus dalam Al-Quran itu memang tidak selengkap di dalam Bible. Namun di dalam Al-Quran ada beberapa yang tidak tertulis di Bible. Contoh, Nabi Isa itu menciptakan loh, bang, menciptakan burung dari tanah liat dan ditiupkan, dan burung itu hidup terbang. Itu Nabi Isa dalam Al-Quran. Kalau hanya sekedar menghidupkan orang mati, itu biasa, bang. Nabi Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu bisa menciptakan burung dari tanah. Diambilnya tanah, diciptakannya burung, ditiupkannya, dan burung itu terbang.
Itu boleh abang cek dalam Al-Quran surah, bentar bang ya, Ali Imran ayat 49. Di situ Nabi Isa diceritakan menciptakan burung dari tanah. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku akan membuatkan bagimu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Jadi Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat. Itu lebih dahsyat lagi bang. Kalau hanya menghidupkan orang mati, Nabi Elia juga bisa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran berbicara di waktu bayi. Itu ada. Tapi izin bang ya, saya ini betul-betul Kristen bang. Saya yakin apa yang saya imani saat ini. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan saya pernah saya bertanya juga dengan Pak Ustadz. Dia membedakan Alkitab dengan Al-Quran. Saya bertanya begini, Pak Ustadz, kalau memang betul-betul Al-Quran itu wahyu dari Tuhan, sama siapa dia memberi, ya? Sama siapa dia memberikan kitab itu? Dan siapa saksinya? Kalau saya bedakan dengan Alkitab, contohnya kitab surat-surat dari Yesus ini, kan ada saksinya, ada Paulusnya yang rasulnya yang menulis, ada saksi mata langsung, dan muridnya sendiri yang menulis semua apa isi kitabnya. Nah itu pikiran saya jadi kacau bang. Sementara Al-Quran tidak ada yang bukan rasulnya sendiri yang menuliskan, malahan orang lain. Udah sampai ke situ bang pembahasan kami. Oke. Nah makanya lebih saya percaya Alkitab ini karena rasulnya sendiri sebagai saksi langsung, saksi hidup langsung. Beda dengan Al-Quran. Makanya saya bertanya-tanya sampai sekarang karena saudara saya kan udah masuk Muslim lah. Kita bahas dari Al-Quran dulu. Al-Quran itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril menerima wahyu. Mengenai saksi, kalaulah saksinya banyak, semuanya jadi nabi bang. Jadi nggak perlu saksi. Setidaknya kan ada saksi mata bang yang melihatkan bahwa itu betul-betul Tuhan memberikan melalui perantaran malaikat Jibril ke rasulnya ini. Jadi kalau pakai saksi, nah, itu kan, artinya seluruh saksi itu juga menerima wahyu. Karena saksi itu juga mendengarkan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Makanya tidak perlu saksi. Pembuktiannya gini bang. Pembuktiannya kandungan Al-Quran itu. Kandungan isi Al-Quran itu kalau abang baca, coba abang pelajari dalam 1 bulan ini, beli Al-Quran. Abang pelajari. Pertama, adakah di situ ayat yang membingungkan? Adakah yang kontradiksi? Nanti abang juga akan memperoleh informasi-informasi keilahian yang cukup valid. Lalu kemudian penulisan Bible. Kalau penulisan Bible abang katakan itu berdasarkan kesaksian para penulis, dalam hal ini Paulus, justru Paulus itu tidak pernah menjadi murid Yesus, nggak pernah. Sementara Yesus di masa hidupnya menerima firman. Di Yohanes 17 ayat 21 entah berapa di situ. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Itu kata Yesus. Artinya di masa hidup Yesus, Yesus menerima firman dan mengajarkan firman itu kepada murid-muridnya. Sekarang pertanyaan, mana firman itu? Apakah yang tertulis ini adalah firman yang diterima oleh Yesus? Bukan bang. Karena penulisan Bible, perjanjian baru itu setelah Yesus itu diangkat ke langit. Dituliskan di tahun ke-70 Masehi. Atau sekitar 40 tahun setelah Yesus terangkat. Jadi tulisan perjanjian baru itu tidak pernah diketahui oleh Yesus. Dan tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh Yesus. Benar atau tidaknya. Sementara Paulus itu tidak pernah jadi murid Yesus. Kitab yang paling pertama dituliskan itu kitab Markus bang.
Lalu yang paling terakhir itu kitab Yohanes. Kitab Yohanes itu dituliskan di tahun 80 sampai dengan 100 tahun Masehi. Artinya 70 tahun setelah Yesus itu diangkat. Kalau Al-Quran itu dituliskan di masa Nabi Muhammad masih hidup dan dikonfirmasi langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah dibenarkan, maka di zaman Utsman bin Affan, setelah Nabi Muhammad ini wafat, di zaman sahabat Utsman bin Affan, itu dijadikan mushaf, dikumpulkan. Jadilah kitab, jadilah Al-Quran itu. Begitu Bang, singkatnya. Aku pun udah cukup lelah ini, karena dari pagi tadi ini. Bang Joshua aku follow ya, coba follow aku lagi lah. Boleh Bang, Supaya boleh lain Bang. waktu kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Boleh Ya, Bang. mungkin pertanyaan terakhir Bang sebelum aku rungkat karena bateraiku Iya, sudah Bang. lowbat. Jadi yang perlu Abang ingat bahwasanya Yesus mengajarkan tidak pernah bertuhan tiga Bang. Satu-satunya Tuhan yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Itu Maaf Bang ya, boleh saya ralat Bang ya. boleh. Tuhan tidak memang Yesus tidak pernah mengajarkan tiga Tuhan Bang. Itu kan hanya Trinitas. Penyebutan tadi yang selalu saya jawab. Saya pertahankan itu kan Trinitas. Penyebutannya. Lalu pernahkah Yesus menyebutkan bahwasanya dia bagian daripada Tuhan? Tuhan itu mempunyai tiga pribadi. Pernahkah Yesus mengatakan seperti itu? Tidak pernah. Nah, justru Yesus mengatakan satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya, tidak ada lagi pembagian-pembagian Bang. Satu-satunya loh. Anakmu berapa? Oh, dialah anakku satu-satunya. Istrimu berapa? Oh, dialah istriku satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya, nggak ada dua dan tiga itu. Betul Bang? Ya. Jadi kalau dikatakan Yesus itu adalah inkarnasi daripada Allah itu sendiri, Abang salah. Karena Yesus itu adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Kalau Abang katakan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, sama artinya Abang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Abang sudah salah. Betul? Jadi abangku, abang pelajari lagi perkataan-perkataan Yesus dalam Bible itu. Nanti insya Allah Ya, pasti. mudah-mudahan, ya, perkataan Yesus loh abang pelajari dulu. Nanti baru perkataan Paulus atau perkataan pendeta. Apakah itu sejalan apa tidak? Karena sepanjang yang aku lihat, perkataan Yesus dan perkataan Paulus itu tidak sejalan. Paulus mengatakan Ya. Yesus itu Tuhan, sementara Yesus bertuhan kepada Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25 tadi. Makanya Yesus bersyukur. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya apa? Ada entitas yang lebih tinggi daripada Yesus. Ada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus. Yaitu siapa? Yang mengutus Yesus. Siapa itu yang mengutus Yesus? Tuhan Allahnya Yesus. Dalam Markus 12 tadi. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Yesus bertuhan kepada Allah. Betul Bang? Ya. Tapi saya salut dengan abang ya. Semua isi Alkitab abang paham semua. Saya ini kan masih baru-baru ini bang. Luar biasa bang. Aku di sini kan makanya bisa tahu kan sering dialog Bang, sering diskusi. Jadi kalau sering diskusi makin banyak ilmu yang kita dapat. Betul. Jadi karena bateraiku tinggal 4%, Bang Jutsu sudah kupolo ya. Jadi Oke, Bang, besok-besok siap. kita, Nah, saya belum balik bang. ya besok-besok kalau aku buka komal naik saja. Kita diskusi nggak pernah saling hujat kok. Siap bang, siap. Oke. Terima kasih saudaraku Jutsu.
Semoga Allah memberikan jalan terbaik bagimu ya. Dan juga kepada teman-teman muslim yang menonton, terima kasih sudah tetap layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.